Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Zakiah dari kelas PAI Reguler A. Tugas video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Akidah. Pada materi yang pertama, yaitu aliran sesat. Ada beberapa kriteria aliran sesat. Yang pertama, meyakini adanya dalil-dalil yang tidak syar'i. Contohnya seperti akidah Syiah dan kejawen. Yang kedua, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak didasarkan pada ilmu tafsir itu sendiri. Contohnya, tafsir hermeneutika. Yang ketiga, mengingkari hadis Nabi. Yang keempat, menghina para nabi dan rasul. Yang kelima, percaya adanya nabi baru setelah Rasulullah SAW. Contohnya, seperti pada agama Ahmadiyah. Yang ketujuh, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang kedelapan, mengkafirkan sesama muslim. Dan yang terakhir, mengingkari salah satu dari rukun Islam. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya aliran sesat, yaitu ada faktor internal. Faktor internal itu sendiri dari diri umat Islam, seperti kurangnya ilmu agama, tidak menguasai tata bahasa Arab, mengikuti hawa nafsu, ataupun adanya kepentingan politik dari penguasa. Sedangkan faktor eksternal sendiri juga sangat banyak. Lalu materi yang kedua adalah balasan bagi orang-orang yang zalim. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat, dan akan berakhir hina atau siksa, dan tidak pernah mulia di dunia ataupun di akhirat juga. Ada beberapa fase perjalanan balasan bagi orang-orang yang zalim, yaitu fase yang pertama, orang zalim akan dibiarkan atau dipelihara, jadi mereka akan semakin sombong. Lalu fase yang kedua, ada istidraj, yaitu orang yang diulur, ditarik, atau dibiarkan sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya akan berakhir hina. Fase yang ketiga adalah orang-orang zalim akan selalu dihiasi sepanjang hidupnya, seakan perbuatan zalimnya itu tampak indah dan benar, padahal tidak. Fase yang keempat, orang-orang yang zalim akan dibalas atau dihukum secara langsung oleh Allah. Lalu, ada 3 jenis kezaliman. Yang pertama, kezaliman yang tidak diampunkan adalah syirik. Kezaliman yang diampunkan adalah kezaliman seorang hamba dengan Allah. Dan yang terakhir, kezaliman yang sosial, yaitu kezaliman manusia dengan sesama manusia. Kezaliman ini harus dibayar dan diselesaikan. Kemudian, materi yang keempat adalah cinta sahabat dan keluarga Nabi. Kita harus mencintai sahabat dan keluarga Nabi dan tidak boleh mengkafirkannya. Orang yang mencintai sahabat dan keluarga Nabi akan dijamin masuk surga. Mengkafirkan mereka maka akan membatalkan akidah atau disebut juga murtad. Adapun orang-orang Syiah mengkafirkan mereka karena adanya penyusup, yaitu ada seorang pendeta bernama Ibnu Sabah yang pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Lalu pendeta itu membuat isu atau berita bohong. Pendeta Sabah itu membuat isu bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ali dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman dan yang lainnya. Kemudian akidah itu semakin berkembang hingga sekarang, terutama sangat berkembang di Iran. Mencintai Nabi tentu juga harus mencintai sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan istri-istrinya. Orang yang mengkafirkan atau membenci Aisyah disebut Rafidhol. Lalu ada beberapa ciri-ciri akidah Syiah Bahaha, yaitu yang pertama, mengkafirkan sahabat, keluarga, istri, dan keluarga Nabi. Yang kedua, Syiah memandang imamah. Yang ketiga, tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan yang terakhir, ketika menafsirkan Al-Quran, mereka mengarang-arangnya. Kemudian materi yang keempat adalah integrasi akidah dan akhlak. Ibaratnya, akidah adalah pohon dan akhlak adalah buahnya.
akhlak merupakan pondasi di dalam akidah. Lalu, siapakah yang berakhlak itu? Yaitu orang-orang yang selamat dari lisannya dan perbuatan tangannya. Kemudian, orang lain merasa aman dengan lisan dan tangan kita. Dengan membiasakan akhlak menjadi perbuatan, maka akan membuahkan ke arah yang lebih afdol. Seseorang disebut muslim jika yang pertama, lisan tidak membuat orang lain tersinggung, sakit hati, ataupun terganggu. Dan tangan tidak membuat orang lain terganggu, merasa terzolimi, ataupun lainnya. Lalu yang termasuk akhlak itu, yang pertama, memberi makan, mengucapkan salam, menyambung tali silaturahim, sholat malam, dan menjadi pribadi yang santun, ramah, tidak saling membenci, menghasut, ataupun saling marah-marah. Akhlak adalah yang paling mudah membuat orang masuk surga. Kemudian ada beberapa cara membersihkan jiwa. Di antaranya, kosongkan segala maksiat dan dosa, dan al-tahlik, yaitu membiasakan diri untuk berbuat baik. Lalu materi yang kelima adalah integrasi akidah dan penyucian jiwa. Dosa itu, kalau kita kerjakan, segala sesuatu membuat kita akan merasa malu jika dilihat oleh orang-orang. Contohnya adalah dosa zina. Maka, tinggalkanlah dosa, karena dosa akan membuat jiwa kita menjadi kotor. Lalu cara mensucikan jiwa, yaitu yang pertama ada al-tahlik, atau menghiasi atau mengisi jiwa kita dengan mengingat Allah dan dengan cara aktivitas ibadah. Yang kedua, jika manusia tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka ia akan menyibukkan dirinya dengan keburukan. Yang ketiga, iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan hal-hal yang baik dan turun dengan melakukan kemaksiatan. Lalu, dengan melakukan tahqiqul ubudiyah, atau kita senantiasa menyadari bahwa kita adalah hamba Allah dan cara beribadah hanya kepada Allah. Lalu orang yang bahagia itu biasanya bisa mengendalikan nafsunya, dan orang yang kaya adalah orang yang qanaah atau selalu bersyukur sehingga jiwanya itu kaya. Sedangkan jiwa orang yang dipenuhi dengan dosa tidak akan pernah mendatangkan ketenangan pada jiwa itu sendiri dan akan selalu merasa was-was. Lalu materi yang keenam adalah integrasi akidah dan dakwah. Orang yang mengajak pada kebaikan adalah sebaik-baiknya manusia dan lebih daripada unta merah. Mengajak orang pada kebaikan adalah sangat penting, apalagi di zaman sekarang ini, karena sudah maraknya kezoliman dan tindakan kemungkaran, maka tindakan dakwah itu sangat penting. Dakwah akidah itu adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada seluruh alam, baik itu kepada hewan ataupun tumbuhan. Dakwah yang baik itu sangat menyenangkan, bahkan bukan membahayakan. Dakwah tidak bisa dipisahkan dari seorang mukmin. Dakwah juga adalah sebagai benteng untuk menghancurkan kekufuran. Orang yang menyampaikan dakwah dan mengamalkannya akan senantiasa didoakan oleh Nabi SAW. Dakwah juga harus aswaja, bukan dakwah yang menyesatkan, apalagi mengajak kepada neraka. Kemudian materi yang ketujuh adalah hakikat waliullah. Kita harus adil dalam menyikapi fenomena waliullah. Harus bersifat kritis atau ilmiah. Jangan anti wali dan jangan juga berlebihan mencintai wali. Sedangkan waliullah itu sendiri adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kita sebagai azwaja harus menghormati wali-wali Allah dan tidak memusuhinya. Adapun kriteria wali Allah yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang sudah sempurna keimanannya sehingga wali itu mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Yang ketiga, orang yang ahli zikir senantiasa mengingat Allah dan tak lalai di setiap saat dan setiap waktu. Yang keempat,
senantiasa mengajak kepada kebenaran, tidak liberal, dan hatinya hanya mengingat Allah. Yang kelima, hatinya lembut, sebab mencintai keimanan. Yang keenam, wali Allah adalah orang-orang yang beruntung. Dapat dilihat dari khusyuknya sholat, meninggalkan hal-hal yang tidak penting, selalu membayar zakat, menjaga kesucian atau harga diri, dan selalu amanah. Yang ketujuh, ditampakkan di dalam dirinya adalah karomah. Kemudian materi yang ke-8 adalah hukum pelaku dosa besar. Dosa besar adalah setiap perbuatan kriminal dan pelakunya disebut dengan orang yang fasik. Orang yang berperilaku dosa besar tetap disebut muslim, tapi fasik dan masih ada kesempatan untuk bertaubat. Menurut pendapat orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar langsung dicap murtad atau kafir. Orang-orang Khawarij yaitu orang yang meyakini keimanan itu tidak bertambah atau tidak berkurang, dan pendapat tersebut sangat keliru. Yang termasuk dosa besar yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan induk dari dosa besar itu sendiri. Pelakunya disebut murtad. Setiap perbuatan yang diharamkan atau dinas di dalam Al-Quran. Lalu, dosa besar banyak sekali jumlahnya, namun setiap ulama mempunyai pendapat yang berbeda. Ada 17 dosa besar. Yang pertama, ada 4 di hati, yaitu makan bangkai, babi, atau harta anak yatim. Ada 4 di lisan, yaitu menuduh orang berzina, bersaksi palsu, ataupun sumpah palsu, mengucapkan mantra-mantra kesyirikan, sumpah palsu, ataupun bersaksi palsu. 3 dosa besar di perut, makan harta anak yatim, makan riba, minum segala yang memabukkan. Lalu 2 dosa besar di kemaluan adalah zina dan sodom. 2 dosa besar di tangan, yaitu membunuh dan mencuri. 1 di kaki, yaitu kabur dari perang. 1 menyeluruh, yaitu durhaka kepada orang tua. Dan materi yang terakhir adalah integrasi akidah dan ibadah. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan selainnya. Jika kita melirik ke selain Allah, itu adalah perbuatan syirik dan bisa membatalkan amal dan akidah itu sendiri, sehingga dapat disebut murtad. Akidah dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Beriman itu adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan. Beribadah juga harus kepada Allah, tidak kepada selain Allah, maka disebut dengan kesyirikan. Hubungan integrasi akidah dan ibadah adalah kesatuannya tidak dapat dipisahkan. Contohnya, berkorban pun harus kepada Allah. Kita tidak boleh berkorban kepada selain Allah. Dengan senantiasa menjaga akidah, maka akan melahirkan sifat istiqomah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena istiqomah adalah amalan yang berkelanjutan dan selalu menjaga seseorang agar tidak lalai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.